Oke, selanjutnya seorang anak perempuan berlari tergesa-gesa setelah mendapat kabar duka dari ayahnya jika kakeknya meninggal di rumah sakit. Anak perempuan itu adalah Sakiko. Ini adalah pengalaman kali pertamanya melihat tubuh orang meninggal, yang kebetulan kakeknya sendiri. Karena jarang bertemu dengan kakeknya yang meninggal itu, ia menjadi tidak tahu perasaan sedih yang harus ia rasakan tentang kematian. Selanjutnya hari berganti, ibu Sakiko yang sudah bercerai dari ayahnya pun datang ke rumah untuk mengucapkan duka dan memberi penghormatan di altar sang kakek. Mengetahui mantan istrinya datang, ayah Sakiko terkejut, kemudian mereka bertiga pun pergi makan malam bersama di sebuah restoran Jepang. Mereka terlihat kaku, apalagi saat ayah Sakiko berteriak memanggil pelayan, padahal bisa pencet bel aja. Hahaha. Kemudian ibu Sakiko membuka pembicaraan dengan mantan suaminya tentang putrinya yang harus mengerjakan pekerjaan rumah padahal ia harus sekolah juga, dan mantan suaminya hanya bermalas-malasan. Sakiko membenarkan prediksi ibunya. Kini ayahnya berhenti bekerja karena mengetahui akan mendapatkan uang warisan dari kakek Sakiko. Selanjutnya, saat makan di rumah bersama ayahnya, Sakiko menanyakan kenapa ayahnya tidak bekerja lagi. Ayahnya hanya menjawab ia akan bekerja lagi, tapi saat ini ia masih memikirkan banyak hal. Malam harinya, ayah Sakiko pergi ke tempat hiburan malam dan menyewa perempuan untuk menemaninya minum. Setiap hari Sakiko harus menyiapkan makanan untuk ayahnya, sedangkan ayahnya selalu molor tidur sembarangan tempat. Selanjutnya saat pergi ke sebuah kafe, ayah Sakiko melihat seorang barista digemari oleh wanita, apalagi setelah membuatkan secangkir kopi dengan hiasan yang sangat menggemaskan. Sejak saat itu, terfikirlah oleh ayah Sakiko untuk membuka sebuah kafe. Sepulang sekolah, Sakiko heran dengan kelakuan ayahnya yang menyangrai biji kopi. Saat itu juga ayah Sakiko mengatakan ingin membuka sebuah kafe. Sakiko pun terkejut dan ragu dengan keputusan ayahnya itu. Kemudian Sakiko pergi ke tempat ibunya bekerja dan mengatakan keinginan ayahnya itu. Tapi ibunya tampak tidak peduli dan Sakiko mulai kesal curhat dengan ibunya yang tidak peduli dengan ayahnya yang akan membuka kafe. Keesokan harinya Sakiko curhat ke teman-temannya di sekolah tentang rencana ayahnya itu. Teman-teman Sakiko terlihat senang mendengarnya dan ingin segera berkunjung ke kafe milik ayah Sakiko yang belum buka itu. Sakiko mulai senang dan membayangkan jika ayahnya akan membuka kafe semacam Starbucks. Tapi siapa sangka jika ayahnya membuka kafe dengan nama Isop dan dengan konsep yang sangat enggak banget dan terlihat gayanya tua banget. Sakiko pun kaget ketika melihat semua itu. Selanjutnya, ayah Sakiko memberikan ia satu buah gantungan HP yang khusus dibuatnya untuk pembukaan kafe. Tak hanya satu, ia pun membuat banyak dan meminta Sakiko membagikannya pada teman-temannya di sekolah. Keesokan harinya adalah pembukaan kafe. Sakiko membantu ayahnya dan ada satu karyawan kafe. Sebelum menerima pelanggan, mereka pun berfoto. Setelah menunggu berjam-jam, tapi tiba-tiba pelanggan datang. Mereka pun terlihat gugup. Sebelumnya, ayah Sakiko berencana akan menfoto pelanggan pertama mereka dan memajangnya di kafe. Tapi siapa sangka pelanggan pertama mereka adalah dua orang preman. Selanjutnya, saat sedang menjaga kafe sendirian, datanglah seorang wanita cantik bernama Moko. Awalnya, ia memesan es kopi sambil membaca komik. Ternyata ia datang bukan sebagai pelanggan biasa, melainkan melamar pekerjaan di kafe milik ayah Sakiko. Saat pulang sekolah dan mampir ke kafe ayahnya, Sakiko terkejut ayahnya memiliki karyawan baru bernama Moko. Sakiko sebal dan berdebat dengan ayahnya karena menurutnya kafe ayahnya sepi tapi malah menambah karyawan lagi. Libur musim panas pun datang. Sakiko memutuskan untuk membantu ayahnya di kafe daripada tidak melakukan apa-apa selama liburan.
Saat melayani pelanggan, mereka terlihat sangat gugup dan bingung. Kemudian, seusai toko tutup, ayah Sakiko berniat memberhentikan karyawannya yang satu lagi dengan alasan ada pekerjaan di tempat lain yang lebih pantas untuk karyawannya itu. Melihat karyawan ayahnya keluar dari kafe, Sakiko bertanya pada ayahnya dan ayahnya mengatakan jika karyawannya berhenti karena ia sudah mendapatkan gaji lebih tinggi di tempat lain. Keesokan harinya, ayah Sakiko membawakan beberapa bungkusan. Ternyata bungkusan itu berisi selebaran untuk mempromosikan kafenya itu. Kemudian ayah Sakiko meminta Moko dan Sakiko untuk pergi ke stasiun untuk menyebarkan selebaran itu. Moko dan Sakiko pun berbagi tugas. Ternyata hal itu tidak mudah bagi Sakiko. Ia mencoba menawarkan kepada beberapa orang tapi ditolak. Tak lama kemudian Sakiko bertemu dengan dua orang temannya. Mereka memergoki Sakiko membagikan selebaran kafe dan mereka pun ingin pergi mengunjungi kafe milik ayah Sakiko itu. Sedangkan Moko memilih makan di restoran cepat saji dan kemudian membuang selebaran ke tempat sampah. Sakiko pun terlihat putus asa saat kembali ke kafe. Ia mengatakan jika semua selebaran itu tidak berguna. Kemudian ayah Sakiko masuk dan mengambil setelan seragam. Menurut ayah Sakiko, baju seragam itu bisa menarik pelanggan datang ke kafenya. Tapi Sakiko menolak menggunakan baju seragam itu. Sedangkan Moko sudah lebih dulu memakainya. Ternyata keesokan harinya benar saja, seragam yang digunakan Moko benar-benar bisa membuat kafenya ramai dan menarik pelanggan. Selanjutnya Sakiko bertemu pelanggan yang memintanya untuk menambahkan air putih ke gelasnya. Pelanggan itu bernama Yasuda. Ia seorang penulis novel. Sepertinya Sakiko menyukai pria itu. Di lain sisi, sepertinya ayah Sakiko juga menyukai Moko. Terlihat saat jam pulang dari kafe, ayah Sakiko terlihat berusaha memberi kode mengajak makan Moko, tapi Moko mengaku sudah kenyang. Dan akhirnya mereka pergi minum bersama di sebuah kedai dekat stasiun. Kemudian mereka pun mengobrol. Ayah Sakiko menanyakan soal kekasih dan pernikahan pada Moko. Keesokan harinya, pelanggan pria berkacamata yang suka nambah minum air putih pun datang dan meminta untuk ditambahkan air putih ke gelasnya. Dengan sigap Sakiko datang mendahului Moko. Kemudian Sakiko tidak sengaja menumpahkan air ke meja dan membuat mereka saling berkenalan. Melihat gelagat putrinya, ayah Sakiko pun mengingatkan Sakiko jika pelanggan laki-lakinya itu bisa saja bajingan, bahkan pedofil. Tapi Sakiko enggan menggubris apa kata ayahnya itu. Selanjutnya, ayah Sakiko mendapati Moko sedang mabuk di pinggir jalan sambil membentur-benturkan kepalanya ke mesin minuman otomatis. Melihat hal itu, ayah Sakiko pun mengantarkan Moko hingga ke tempat tinggalnya. Sebelum masuk ke dalam, sambil minta maaf, tiba-tiba Moko memeluk ayah Sakiko. Ayah Sakiko pun jadi salah tingkah. Keesokan harinya, saat di kafe, Sakiko seperti kesal karena ayahnya makin dekat dengan Moko. Benar saja, ayah Sakiko mengajak Moko untuk pergi minum malam nanti. Kini giliran Sakiko, ia kini tak menunggu Yasuda berteriak minta ditambahkan air putih, tapi kini ia lebih dulu menuangkannya dan menanyakan beberapa hal tentang novel yang ditulis Yasuda. Mereka pun janjian untuk bertemu membahas isi novel yang ditulis Yasuda. Melihat anaknya makin akrab dengan pelanggan ayah Sakiko pun meletakkan wadah air putih di meja Yasuda agar ia tidak berteriak minta tambah air putih lagi. Dan Sakiko mendekatinya. Lagi-lagi ayah Sakiko mengingatkan soal Yasuda pada Sakiko. Saat itu juga Sakiko mengatakan jika Moko sedang digoda pelanggan. Dan seketika ayah Sakiko datang menyelamatkan Moko. Sepulang dari kafe saat sedang pulang bersama, ayah Sakiko mengatakan bagaimana jika dirinya menikah lagi. Mendengar hal itu, Sakiko hanya memberi tanggapan terserah. Tapi tunggu dulu, ternyata Sakiko enggan jika harus berkeluarga dengan wanita seperti Moko. Keesokan harinya, Sakiko janjian bertemu dengan Yasuda, dan mereka pun pergi ke tempat tinggal Yasuda. Saat sudah sampai di sana, saat Yasuda sedang menerima telepon, Sakiko pun melihat-lihat sekitar ruangan tempat tinggal Yasuda. Sakiko melihat beberapa kamera tersembunyi di ruangan Yasuda.
Mengetahui hal itu, Sakiko pun menjadi ketakutan dan ingin bergegas kabur keluar tempat itu. Sayangnya, ia beberapa kali dicegah Yasuda hingga akhirnya ia berhasil pergi. Keesokan harinya, Sakiko terlihat murung. Ia tidak melihat Yasuda datang ke kafenya. Ia malah melihat ayahnya dan Moko makin mesra. Kemudian, keesokan harinya Sakiko datang ke rumah ibunya dan mengejutkan ibunya. Ia mengetahui alamat ibunya dari tempat kerja ibunya itu. Ibunya pun meminta untuk tidak menceritakan kondisi saat ini pada ayah Sakiko bahwa kini dirinya tinggal sendiri. Kemudian Sakiko menanyakan pada ibunya apakah mungkin mereka bisa tinggal bersama lagi. Ibu Sakiko pun hanya bisa terdiam. Selanjutnya, tengah malam, Sakiko pergi ke tempat minum bir. Sepertinya ia sengaja untuk menemui ayahnya yang biasa minum bersama Moko di tempat itu. Sepertinya kedatangan Sakiko sengaja untuk mengatakan sesuatu pada Moko bahwa sebenarnya ia tidak suka dengan Moko dan meminta Moko menjauhi ayahnya. Hal itu ia sampaikan saat ayahnya pergi ke toilet dan sepertinya ayah Sakiko akan memberikan hadiah atau melamar Moko malam itu. Saat ayah Sakiko kembali dari toilet, tiba-tiba Moko menceritakan kedekatannya dengan salah seorang pelanggan kepada ayah Sakiko, bahkan sampai mengatakan jika ia sudah melakukan sesuatu bersama pelanggannya itu. Ia mengatakan hal itu berharap ayah Sakiko menjadi jijik dan menjauhinya hingga tak lama Moko pun pamit. Keesokan harinya suasana menjadi canggung antara Moko, Sakiko, dan ayahnya. Tak lama kemudian datanglah teman sekolah Sakiko yang ingin mencicipi kafe ayah Sakiko. Tapi tak lama kemudian terjadilah perkelahian antara ayah Sakiko dan pelanggan karena ada seorang pelanggan yang menggoda Moko. Perkelahian itu pun membuat kafe menjadi kacau. Sakiko mencoba menahan ayahnya untuk tidak berkelahi, tapi tetap saja sulit dipisahkan sampai-sampai polisi datang dan membawa ayah Sakiko ke kantor polisi. Kini Moko berhenti dari kafe dan digantikan dengan karyawan yang gendut waktu itu. Ia pun mengenakan seragam seperti Moko, tapi sepertinya tidak menarik pelanggan. Kini belakangan Sakiko sering datang ke rumah ibunya dan ibunya pun meminta Sakiko untuk lebih akur dengan ayahnya itu. Hingga akhirnya Sakiko pun mengatakan ingin tinggal bersama ibunya itu. Ibu Sakiko kemudian menceritakan hidupnya setelah bercerai dari ayah Sakiko. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Moko mengikuti Sakiko dan mengajaknya pergi ngopi. Kemudian ia memberikan amplop untuk ayah Sakiko karena ia akan segera kembali ke Hokkaido. Saat datang ke kafe milik ayahnya itu, ia langsung memberikan titipan Moko untuk ayahnya. Tapi sepertinya ayahnya mengabaikan surat dari Moko itu. Sakiko pun jadi menanyakan apa ayahnya tidak khawatir dengan Moko. Ayahnya pun menjelaskan kalau tidak ada apa-apa di antara dirinya dan Moko. Kini Sakiko merasakan kebaikan Moko. Tapi sayangnya waktu itu ia telah mengatakan hal yang sangat melukai Moko dan ia belum minta maaf. Saat itu juga ia berlari ingin bertemu Moko, tapi sepertinya ia keduluan oleh ayahnya yang naik sepeda. Tiba-tiba saat hanya berdua dengan karyawan ayahnya, banyak pelanggan datang ke kafenya. Sedangkan ayahnya masih berusaha mengayuh sepedanya untuk menemui Moko. Tapi sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil dan Sakiko mulai kasihan dengan ayahnya. 1 tahun kemudian, Sakiko tidak sengaja bertemu Moko yang sedang hamil. Kemudian mereka pun mengobrol tentang Moko yang hamil dan sudah memiliki pasangan. Kemudian Sakiko pun pamit untuk pergi ke kafe, padahal kafe milik ayahnya itu sudah tutup. Sakiko pun menangisi hal yang sudah banyak terjadi di kafenya itu. Saat menangis, ia pun kepergok ayahnya yang tiba-tiba datang dengan sepeda. Kini Sakiko dan ayahnya sepertinya sudah akur dan kembali mesra. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.